Assalamualaikum. Hai semua, kali ini saya akan membahas terkait kurban dan akikah. Yang pertama, pembahasan tentang kurban. Kata kurban diambil dari bahasa Arab yaitu kurbanun, yang berarti mendekatkan diri kepada sesuatu. Sedangkan menurut syariat Islam, kurban adalah penyembelihan hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu pada waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hukum fikih, ibadah kurban sering disebut dengan uduhiyah, yang berarti menyembelih pada waktu duha, sekitar pukul 7 sampai 11 siang, dimulai seusai sholat Idul Adha. Nah, ibadah penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan selama 4 hari, yakni pada hari Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, perintah untuk berkurban terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satu yang paling populer adalah terdapat dalam Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3, yang artinya, "Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah." Berikutnya terkait dari sejarah kurban. Dalam syariat Islam lebih mengikuti syariat kurban yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya Ismail yang saat itu berusia sekitar 8 tahun. Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi yang berulang-ulang selama 3 malam menyembelih Ismail, sehingga ia meyakini hal tersebut memang perintah Allah. Akhirnya diceritakanlah mimpi tersebut kepada Ismail. Setelah dimintai pendapatnya, Ismail tanpa ragu sedikit pun meminta ayahnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secepatnya. Nabi Ibrahim telah mantap hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Hal ini untuk membuktikan ketaatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengayunkan alat sembelih, dalam waktu sekejap, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti Ismail dengan seekor domba besar, sehingga bukan leher Ismail yang terpotong, tetapi leher domba besar tersebut. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan dalam syariat Islam sebagai ibadah kurban, sebagaimana juga terdapat dalam Quran Surah As-Saffat ayat 104-111. Terkait pembahasan akikah. Akikah dalam bahasa Arab diambil dari kata akikah, yang berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru lahir. Akikah dapat juga berarti membelah atau memotong. Sedangkan menurut istilah fikih, akikah adalah menyembelih hewan ternak berupa kambing atau domba berkenaan dengan kelahiran anak, sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Adapun hukum akikah menurut kebanyakan ulama fikih adalah sunnah muakkad. Kesunahan akikah berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Dari Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Disembelih akikah baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama." Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut, dalam akikah selain menyembelih kambing, juga mencukur rambut bayi dan memberi nama kepadanya. Hadis tersebut menjelaskan pula bahwa akikah sebaiknya dilakukan pada hari ke-7. Apabila pada hari ke-7 akikah belum dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pada hari ke-14 atau ke-21 setelah anak dilahirkan. Nah, terkait dari sejarah akikah, sebelum Islam masuk ke masyarakat Arab,
mereka sudah melakukan adanya penyembelihan kambing atau domba untuk kelahiran anak laki-laki. Penyembelihan hewan tersebut disebut dengan akikah. Masyarakat Arab melakukan itu sebagai tanda syukur dan bahagia atas kelahiran anak laki-laki. Saat itu, akikah dilakukan dengan menyembelih hewan kambing atau domba, lalu dilanjutkan dengan mencukur rambut bayi. Setelah itu, kepala bayinya dilumuri oleh darah hasil pemotongan hewan tersebut. Tetapi setelah Islam masuk dan dilarang pula oleh Nabi Muhammad SAW, kebiasaan melumuri darah tersebut saat ini berubah menjadi melumurkan air dari bunga-bunga atau minyak wangi. Berikutnya, hikmah dilaksanakannya kurban. Yang pertama adalah menghidupkan sunnah Nabi dan Rasul terdahulu. Berikutnya, sebagai sarana taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Berikutnya, menghidupkan makna takbir. Selain itu, mengajarkan sifat dermawan. Dan yang terakhir, menjadikan kita menjadi orang yang peduli antar sesama manusia. Berikutnya, hikmah dilaksanakannya akikah. Yang pertama, bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus wujud rasa syukur orang tua atas kelahiran anaknya. Berikutnya, menjalin silaturahmi di mana mewujudkan hubungan baik sesama tetangga maupun saudara atas kelahiran anak. Berikutnya, upaya melindungi anak dari godaan setan. Dan yang terakhir, memberikan syafaat, di mana tebusan anak untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di akhirat apabila meninggal sebelum balik. Hal ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itulah pembahasan terkait kurban dan akikah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.